Selamat sore Medan, selamat sore Tribuners. Apa kabar? Semoga di hari ini Tribuners semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Selamat sore Kak Eti bersama. Selamat sore Truli dan selamat sore Tribuners. Hari ini Kamis tanggal 13 Januari ya. Sudah setengah bulan di bulan 1 ya. Bentar lagi Lebaran. Imlek dulu ya. Imlek kemudian ada Valentine. Jangan sebut Valentine nanti ya. Iya. Banyak yang mau kita rayakan sebelum Lebaran, banyak yang akan kita rayakan lebih dahulu ya Truli. Iya, tapi tadi tim kita tadi sudah nyebutin bonus tadi ya. Semoga ya. Nanti, biasanya awal tahun itu selalu membawa berita-berita gembira ya Truli ya. Betul. Nanti bonus untuk tim apa sudah kita siapkan ya, tim Selamat Sore Medan. Truli yang akan menyiapkan. Oke, baik. Masih bersama saya di sini Truli Oktapurba dan rekan saya Eti Wahyuni. Ya, kita akan menyajikan 3 berita yang sudah disiapkan oleh tim Selamat Sore Medan kepada Tribuners pada sore hari ini. Baik, kita mulai yang pertama langsung aja Kak. Iya, 3 berita dan nanti ada satu lagi berita bonus Truli. Oh, berita bonus. Jadi tunggu aja makanya terus tonton kita ya. Baik, kita pertama berita ini dari video viral di media sosial ya. Tadi kayaknya viral baru saja viralnya ini terkait dengan pemalakan ini yang dilakukan oleh preman kampung di Batubara. Ya, yang menjadi korban adalah supir truk tangki pembawa minyak sawit yang melintas di Kabupaten Batubara. Akhirnya setelah viral di media sosial, pelaku ini, preman kampung ini disebut ya, ditangkap oleh personel Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara. Penangkapan dilakukan pada hari ini sore tadi ya di salah satu gudang, Rabu ya, ini hari Kamis. Semalam sore ya Truli ya, di salah satu gudang di Kecamatan Seisuka Kabupaten Batubara. Dan Tribuners, Kasat Reskrim Polres Batubara AKP Ferry Kusnadi mengatakan pihaknya menerima laporan adanya pengadaan dan pengancaman terhadap korban, yaitu Parulian Manurung yang merupakan sopir tangki pembawa minyak sawit di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Seisuka Batubara. Dan laporan dan video viral tersebut dapat dikenali wajah para pelaku dan dilakukan penangkapan terhadap pelaku. Jadi ini bukan lagi ninja ya, ninja sawit, ninja CPO ini, tapi secara terang-terangan ya memalak sopir truk. Ini memang fenomena yang luar biasa. Dan untuk lebih jelas informasinya ya Truli, kita akan menghubungi ada videonya kalau nggak salah. Kita video dulu ya, video dulu kita akan tampilkan. Kemudian nanti kan kita terhubung dengan reporter kita di Batubara. Oke, silakan tim Selamat Sore Medan tampilkan videonya. Jangan kayak gitu kau. Jangan kayak gitu. Sor. Apa dulu? Nggak bisa. Aku minta tolong. Ada supir truk ya atas nama Parulian Manurung memviralkan di Facebook ya terkait terjadinya pengancaman terhadap supir truk di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Lautador ya, di Desa Lautador Indrapura. Jadi atas informasi dan video viral tersebut kami mengundang beliau selaku korban untuk membuat laporan polisi ke Polsek Indrapura. Setelah lakukan penyelidikan, berikutnya kita mengamankan satu orang pelaku yang diduga turut melakukan pemerasan atas nama Rustam Effendi alias Jadwal. Ini penduduk Dusun 1, Desa Tanjung Seri, Kecamatan Seisuka Kabupaten Batubara. Iya, Truli itu tadi video selintas tadi ya, video viralnya selintas, kemudian ada keterangan dari pihak kepolisian. Dan untuk informasi terkini perkembangannya bagaimana, kita sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan, ada Alif. Halo Alif, selamat sore. Halo Kak, halo Bang, selamat sore, selamat sore Medan. Iya, gimana Alif perkembangan terkini terkait penangkapan preman yang memalak sopir truk, bisa disampaikan Alif? Ya terima kasih Kak, perlu disampaikan bahwasanya kasus ini pertama kali terjadi pada beberapa hari yang lalu, di mana supir truk
lintas Sumatera yang membawa CPO atau minyak palem, minyak sawit, di mana dipalak oleh sejumlah preman, Kak. Nah, saat itu pengakuannya dari akun Facebooknya, dia dipalak 2 kali, Kak, di tempat yang berbeda, sehingga yang pertama dia mencoba kabur namun dikejar oleh pelaku, namun dia berhasil berdalih, Kak. Yang kedua, dia langsung dihadang dan tidak bisa lari lagi, Kak. Dan di situlah dilakukan pemukulan terhadap mobilnya, Kak. Kira-kira seperti itu, Kak. Oh, jadi itu maksudnya di 2 tempat yang berbeda oleh pelaku yang sama? Dua tempat berbeda dan pelaku yang berbeda, Kak. Pelaku yang berbeda. Oh, ini yang kedua, ini yang sempat terjadi pengejaran itu tadi ya? Iya, Kak, benar. Tadi pemukulan terhadap truk, bukan terhadap si sopir. Terhadap mobilnya, Kak, karena dia dipaksa turun, dia tidak mau turun, Kak. Namun dari video tersebut terdengar dia dipaksa turun, dia pun turun, Kak. Akhirnya menyelesaikan masalahnya. Dapat kabar bahwasanya korban ini telah melapor, Kak, ke Polres, Kak. Setelah itu, dan di sore harinya polisi menangkap pelaku, Kak, salah seorang pelaku berinisial R, di mana saat ini akan dilakukan pengembangan, Kak. Begitu kira-kira. Kemudian Alif, apakah dari aksi yang dilakukan preman tadi ada sempat barang-barang atau benda-benda yang dirampas? Kira-kira seperti apa? Boleh diulang, Kak? Dari aksi yang dilakukan preman tadi, apakah sempat ada barang korban yang dirampas atau diambil secara paksa? Untuk barang tidak, Kak. Namun dia dipaksa untuk mengeluarkan, Kak, minyak CPO yang dibawanya untuk diambil alih oleh preman-preman tersebut, Kak. Kira-kira seperti itu, Kak. Alif, tadi dijelaskan dari pihak kepolisian sudah diamankan 1 orang ya, kalau tidak salah ya? Iya, Kak, benar. Ya, kalau dari video tadi saya sempat juga melihat sebentar, nggak sampai selesai sih. Kayaknya ada beberapa orang yang terlibat di dalam aksi preman tersebut. Iya. Ada berapa orang ya kira-kira? Untuk jumlahnya, Kak, saat ini belum diketahui pasti, Kak. Namun keterangan dari kepolisian akan dikejar, Kak, karena baru 1, Kak. Yang lainnya kabur. Kira-kira seperti itu, Kak. Baru 1 ya, yang lainnya kabur. Mestinya bisa langsung diidentifikasi ya, karena videonya jelas sekali. Kemudian Alif, kalau di daerah seperti itu ya, di jalan lintas tadi, apakah memang berdasarkan informasi barangkali sering terjadi aksi-aksi serupa yang dilakukan oleh preman setempat? Iya, Kak, kejadian ini sudah kali kedua, Kak, terjadi di jalan lintas Sumatera Batubara, Kak. Yang pertama kali dulu pada bulan Desember 2021, Kak, di mana tersangka atau pelaku telah diamankan juga, Kak, sebanyak 3 orang. Namun kali ini terjadi lagi, Kak, namun di tempat yang berbeda. Kira-kira seperti itu, Kak. Iya, barangkali ini yang terekspos ya. Tapi ada juga pasti banyak ya yang tidak terekspos ya. Dan Alif, apakah ada keterangan dari pihak kepolisian yang melakukan seperti ini? Apakah memang ada sindikatnya gitu kan? Atau bagaimana pihak polisi menyikapi hal ini? Boleh diulangi, Kak? Putus suara, Kak. Dari keterangan kepolisian, apakah ini aksi yang dilakukan oleh preman tersebut bisa jadi sindikat bekerja sama dengan pihak-pihak lain, sehingga mungkin kan kayak kita barangkali CPU kencing itu ya, istilah-istilah seperti itu agak familiar juga gitu, aksi-aksi seperti itu. Putus suara, Kak. Alif, nggak bisa dipahami, kira-kira nggak bisa didengar. Suaranya kurang ini, kayaknya ada gangguan. Suaranya kurang jelas, Kak. Putus suara, Kak. Oh ya. Sinyal barangkali, sinyal agak bermasalah akhir-akhir ini. Baik Alif, mungkin itu dulu, tapi kita akan masih meminta keterangan dari Alif ini. Ada satu lagi laporannya, Alif. Alif, masih bisa mendengar suara? Ya, Kak, ya, dengar, Kak. Bisa dengar suara ya? Barangkali dengar, Kak, bisa berpindah, Kak. Bisa berpindah sedikit. Tidak jelas. Gitu. Agak berpindah, Alif agak berpindah. Cari posisi yang lebih bagus sinyalnya, jaringan. Bagaimana Alif? Masih belum jelas? Masih belum jelas, Kak.
Coba Truli, mungkin barangkali Truli bisa. Kayaknya memang dari tim kita juga tadi nyebut garis merah ya. Agak bermasalah ya, dan memang sinyal ini agak bermasalah ya. Ini agak bermasalah beberapa Ya memang sinyal sekarang agak bermasalah. Halo dong para operator gitu, diperhatikan sinyalnya. Iya, apakah memang jalur traffic yang terlalu padat tidak diimbangi dengan kapasitas ya? Gitu. Barangkali itu. Alif, apakah kami masih berharap laporan-laporan yang bagus ini dari Alif. Apakah bisa didengarkan suara kami? Alif? Alif? Dengar Kak, namun putus-putus, tidak jelas Kak suaranya. Mungkin Kak. nanti kita sambung lagi kayaknya. Atau nanti kita sambung ya soal arisan online ya, Alif? Masih ditunggu. Iya Kak, baik Kak, terima kasih. Silakan dicari dulu lokasi karena Sudah jelas Kak, sudah jelas. Sudah jelas. Oke, silakan. Iya Alif, kabar terkini dari Batubara juga ya Alif ya. Ada penggerebekan ya yang dilakukan oleh ibu-ibu member arisan online. Begitu ya Alif? Di Asahan Kak, tepatnya di perumahan Puri Kak, di Kecamatan Ciumbut Baru, Kabupaten Asahan Kak, bukan di Batubara Kak. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Alif bagaimana kronologis kejadian seperti apa? Silakan Alif. Ya terima kasih Kak. Pertama kali kronologi kejadiannya di mana terdapat sekitar 10 orang lebih tadi yang mengaku korban dari arisan online, di mana menggerebek rumah owner. Terduga pelaku melarikan uang nasabah Kak, gitu kira-kira. Di mana korban mengaku uang yang dilarikan berjumlah 20 juta hingga 5. Putus ya terus. Ya, sepertinya kembali bermasalah jaringan. Iya, bermasalah. Bagaimana Mungkin. Bapak Operator? Jaringan bermasalah ya? Iya. Baik, mungkin Kayaknya nanti kita sambung lagi ya. Alif. Kita sambung lagi nanti informasi dari Asahan tadi ya. Dan kita akan bergeser Truli. Iya, kita bergeser ke berita ekonomi ini seputar harga daging ayam ya. Masih tingginya harga daging ayam di Sumatera Utara turut meresahkan banyak kalangan pedagang dalam beberapa hari terakhir ini. Hal ini ketika dikonfirmasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan membenarkan adanya kenaikan yang cukup signifikan. Adapun daging ayam di Sumut masih berada di harga Rp37.000 per kilogram untuk kota indeks harga konsumen atau IHK, sedangkan untuk harga daging ayam Kabupaten Tapanuli Selatan mematok harga tertinggi senilai Rp45.000 per kilogram, sedangkan harga terendah berada di tebing tinggi seharga Rp31.000 per kilogram. Sementara itu untuk rata-rata pasar di Kota Medan berkisar seharga Rp38.000 hingga Rp43.000 per kilogram. Nah, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengatakan meroketnya harga daging ayam ini dikarenakan adanya kendala dalam pasokan ke pasar-pasar. Jika pemasok daging ayam terbesar sejauh ini berasal dari Langkat, Sergai, dan Binjai. Ya, nah kita akan melihat seperti apa video terkait kenaikan harga daging ayam ini. Berikut videonya. Ayam sekarang mahal lagi. Orang belanja pun nggak ada, terlalu tinggi. Orang motong sedikit aja nggak laku. Bedanya sampai berapa Bu dengan harga normal Bu? Ya udah sampai berapa sekarang? 43. Kalau Biasa normalnya berapa? Paling mahal 38, 35, 38 paling mahal. Sekarang udah 43 itu lah ayam. ini Bu ada terpengaruh apa nih Bu harga mahal ini kok yang Ibu tahu Bu? Oh, tahu. Itu kan ngambil sama orang ya kan. Kalau stok susah nggak Bu untuk dapetinnya Bu? Hah? Untuk stok sendiri pasokannya susah nggak atau masih stabil? Saya nggak berani di stok nggak berani. Karena kemudian ayam mahal, nanti mati apanya. Kayak gini aja lah, ini modal 60 satu ekor. Kalau dijual 40 berapa? 60.000 modalnya. Terus yang kecilnya lagi rugi. Nah, taruh kena yang 45, nggak sanggup orang 43 aja nggak sanggup. Ya,
cukup ini juga ya, ya Kak ya, kalau udah harga daging ayam ini naik gitu, kita agak was-was juga ya, ibu-ibu ya. Ibu, tapi bukan memang hanya ibu-ibu sih, pebisnis yang juga, ya rumah makan juga gitu ya. Kemudian ayam nugget segala macam. Nugget juga banyak ya. Kalau harga ayam, apalagi harga minyak goreng juga mahal. Minyak goreng juga mahal. Nah, solusinya adalah masak ini kayaknya ya. Harus masak sendiri ya. Masak sendiri juga beli bahannya Truli. Oh, beli bahannya juga ya. Baik, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Kartika di lapangan. Selamat sore Kartika. Selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Ya, bagaimana hingga sore hari ini gitu perkembangan terbaru dari melonjaknya harga daging ayam di Kota Medan dan beberapa daerah di Sumatera Utara? Apa yang akan dilakukan oleh Disperindak? Barangkali akan ada operasi pasar atau bagaimana? Panjang sekali. Terima kasih Bang Truli. Dalam sepekan terakhir ini harga daging ayam mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Bang. Di harga normal yang biasanya itu harga 28 hingga 30.000, namun kini mencapai harga 43.000 yang hampir merata di seluruh pasar yang ada di Kota Medan, seperti Pasar Peringgan yang tadi saya pantau itu berkisar di harga 43.000. Nah, untuk harganya sendiri tentu menjadi polemik ya Bang ya, untuk para pedagang daging ayam yang mengalami penurunan penjualan karena daya beli masyarakat yang cukup rendah. Dan bagaimana upaya dari Disperindak sendiri saat ini, mereka masih memantau perkembangan harga daging ayam Bang, karena sampai saat ini pihak Disperindak tersebut masih fokus dengan harga minyak goreng yang masih tinggi, sehingga mereka lagi fokus untuk pelaksanaan pasar murah. Jadi ketika nanti harga daging ayam ini masih tinggi dalam beberapa hari ke depan, mereka baru ambil tindakan. Padahal sudah tinggi loh Disperindak ini memang. Ya, kayaknya sudah cukup signifikan sebetulnya ya. Tapi memang ya habis sejumlah sembako ini terutama ibu-ibu seperti saya yang sangat kena dampak. Jadi gini, kalau harganya tinggi, ini stoknya gimana? Apakah tersedia stoknya? Nanti kan harganya sudah tinggi, stoknya nggak ada, gimana? Stok di lapangan menurut pantauan dari Kartika? Ya Bang, untuk berdasarkan dari pantauan kita, tadi kita juga tanya sama para pedagang, untuk stok sendiri mereka cukup kesulitan ya Bang ya, karena memang untuk dari produsennya sendiri stok masih minim, karena sudah dipasok untuk Natal dan Tahun Baru, sehingga untuk dalam pekan kedua ini pasokan masih minim dari para produsen, sehingga itu yang menyebabkan harga daging melonjak pesat Bang, seperti itu. Jadi memang untuk harga daging sendiri memang masih dalam tahap tinggi lah Bang untuk harganya. Oh gitu ya. Iya. Kartika, apakah ada perkiraan atau prediksi kira-kira sampai berapa lama harga ayam ini akan bertahan di harga 40-an ya, 40-an ribu? Ada nggak prediksi seperti itu? Kalau tadi Kak saya tanya sama para pedagang, mereka belum mengetahui nih Kak untuk prediksi harga naiknya ini sampai kapan. Namun ketika tadi saya juga tanya sama pihak Disperindak Sumut, mereka memprediksi bahwa dalam satu pekan ini masih dalam 40, namun mereka akan pantau lagi untuk pekan ke depan, karena memang untuk pekan 1 dan pekan 2 di bulan Januari ini masih terkendala karena pasokan habis di Natal dan Tahun Baru. Namun diharapkan memang dari pihak Disperindak untuk stok sendiri di pekan ketiga sampai seterusnya sudah mulai kembali normal Kak. Kemudian Kartika, ini kan siklus ya, yang namanya peternakan gitu kan, dia produksi akan terus ada gitu kan. Biasanya yang namanya perunggasan itu akan tahulah siklus-siklus seperti itu. Kemudian ini berarti tingkat konsumsi mungkin yang sangat tinggi akibat sementara produksi tidak diimbangi dengan produksi. Apakah ada mungkin barangkali ini ketika PPKM sudah mulai menurun, kemudian event-event juga sudah mulai digelar, ada event segala macam, pesta segala macam. Apakah itu menjadi salah satu pemicu? Ada keterankah dari pihak Disperindak seperti itu, Kartika? Kalau sejauh ini Kak, untuk keterangan dari pihak Disperindak belum ada sih Kak terkait dengan penurunan PPKM dengan harga yang meningkat di pasaran Kak untuk daging sendiri. Namun mereka mengatakan bahwa masih terkendala untuk dari produsennya sendiri Kak, seperti itu. Iya. Kemudian Kartika, ini salah satu pengguna ayam ya. Kuliner itu ayam itu menjadi sangat penting ya. Betul. Itu bagaimana? Apakah ada strategi yang mereka lakukan untuk menyiasati harga ayam yang terus naik?
Ya Kak, tadi juga kita konfirmasi ya Kak untuk beberapa para pedagang khususnya warung makan sendiri, mereka memilih untuk menaikkan harga Kak. Jadi biasanya mereka menjual seharga 10.000 per porsi, namun kini mereka menjual 11.000 per porsi untuk harga makanan sendiri. Namun ada juga yang memilih untuk mengurangi porsinya Kak, agar biaya mereka tidak terlalu besar untuk modalnya sendiri. Iya, iya baik. Barangkali kira-kira kapan ini akan normal kembali? Mungkin ada bisa. Ini kan sebenarnya sudah pasti biasa ya menjelang di hari-hari besar ya Kak ya, gitu ya. Mungkin perkiraan pedagang atau perkiraan di Sperinac ini kapan kira-kira akan normal gitu, di bulan berapa? Karena kita bakal banyak hari besar lagi nih ya. Ya Bang, kalau untuk perkiraannya sendiri dari Sperinac Sumut, mereka berharap di pekan ketiga Januari nanti dapat turun untuk dapat menyambut di bulan Imlek nanti Bang, di awal Februari. Jadi mereka harap ketika di pekan ketiga ini harga sudah mulai menurun, stabil seperti itu, sudah berada di angka masih di 30 ribuan, tidak lagi menyentuh angka 40 ribuan Bang. Oke. Itu dia. Baik, Kartika, terima kasih Terima kasih Kartika, ya. Kita tunggu lagi laporan berikutnya. Oke, selamat sore. Ya itu ya. Memang kalau apa ya? Memang negara kita ini cukup unik ya Kak ya. Memang kalau harga-harga memang nggak stabil ya. Harga naik turun biasa ya. Iya gitu ya. Enggak, biasanya gini ya Truli, saya sebagai orang yang rutin berbelanja. Iya. Biasanya kan kalau harga cabai naik, nanti harga bawangnya turun. Kemudian harga sayuran turun. Jadi betul. Tetap ya harga uang belanja tetap segitu juga ya kan, untuk nutupi yang harga ini ya begitulah. Siap. Problematika. Pintar-pintaran Ibu mengatur keuangan. Tapi ini memang agak menjadi dampak yang sangat luar biasa juga, karena ini kebutuhan yang setiap hari harus digunakan ya Truli ya. Dari mulai minyak goreng sampai sekarang belum ada tanda-tanda turun, tapi sudah ada dari 2 bulan ya. Mungkin barangkali segitu ya. Tapi udah ada dari Kemendak kemarin, ada kebijakan bahwa mulai Februari nanti minyak goreng akan turun harga menjadi 14.000 per kilogram. Oke. Jadi bekerja sama dengan produsen minyak goreng akan menggelar operasi pasar ya. Operasi pasar, dan pemerintah sendiri akan menganggarkan subsidi minyak goreng. Betul, mudah-mudahan. Bulan Februari ya. Tribuners, jadi sekarang jangan dulu stok minyak goreng karena harga akan turun. Itu. Iya. Cocok kan Truli? Oke, baik, kita lanjut ke berita yang ketiga. Ini masih dari tindak lanjut dari kasus pelatih biliar Coki Aritonang melawan Iya, ini terkait jewer-menjewer. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Silakan Kak beritanya. Iya, pelatih cabang olahraga biliar Khairuddin Aritonang yang akrab dipanggil Bang Coki menjalani pemeriksaan di Polda Sumut Kamis tadi pagi ya. Dia hadir didampingi belasan pengacara, dan Coki nampak hadir mengenakan baju koko berwarna biru serta lobe berwarna coklat. Ini salah satu ciri khas dari Bang Coki. Kuasa hukum Coki Gumilar Aditya Nugroho mengatakan kliennya itu dicecar 18 pertanyaan oleh polisi. Adapun pertanyaan penyidik soal kronologi, fakta di lapangan, saksi, serta kemudian dampak dari penjeweran yang dilakukan Edi Rahmayadi tersebut. Coki pun telah diperiksa selama 3 jam lebih, cukup lama. Kuasa hukum Coki, Gumilar Aditya Nugroho, menyebut masih ada kemungkinan Coki bakal dipanggil kembali oleh polisi, mengingat kasus ini masih dalam tahap klarifikasi. Sebelumnya pelatih cabang olahraga biliar Khairuddin Aritonang alias Coki dijewer Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, kemudian melaporkan Gubernur Edi ke Polda Sumut. Coki juga membuat laporan ke polisi terkait kasus penghinaan terhadap dirinya yang dijewer di depan umum. Dan Tribuners, kita akan saksikan videonya berikut ini, dan nanti akan ada laporan dari reporter kita. Nah, hari ini tadi jam 12 siang, klien kita Bang Coki sudah diminta keterangan. Setelah dia melapor, mungkin tadi ada sekitar 18 pertanyaan ya. Jadi sekitar kurang lebih 3 jam udah diminta keterangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada kemungkinan untuk dipanggil kembali? Untuk saat ini kan masih proses apa ya, wawan bicara. Nanti kemudian ada proses tingkatnya menjadi lidik dan juga sidik. Nanti kemungkinan juga akan panggil lagi Pak. Apa sih hal-hal lain yang disampaikan oleh pihak Pak Edi Rahmayadi bagi kami itu saya rasa tidak menjadi kapasitas kami untuk mengomentari.
Tapi siap ya Bang? Siap Bang. Insya Allah siap. Nanti lagi Bang teman-teman pers ya. Bang Coki, ini kan proses sudah berjalan. Abang dipanggil berapa kali sih Bang ini datang Bang? Soalnya kan kami kan ngikutinnya ini dipanggil Abang belum datang. Bisa cerita Bang? Gini Bang, kali itu nih saya akan jawab. Jadi gini ya, memang benar itu di hari Jumat lalu kami sudah menerima surat. Kemudian karena Bang Coki tidak bisa hadir karena memang beliau sedang ditingkat dalam masjid dan kami sudah melayangkan surat. Karena minta itu agar melakukan jual ulang. Kami juga nggak tahu. Nah tiba-tiba ada info Bang Coki dipisah di hari Selasa. Nah karena kami juga tidak siap, belum pada penelitian, maka kami sudah menerima itu dari Selasa untuk hari ini jadi Tribuners, itu tadi video wawancara terkait pemanggilan Bang Coki ke Polda Sumut, dan saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kita, ada Freddy Santoso di lapangan. Halo Freddy. Ya, selamat sore Freddy. Ya, halo, selamat sore Bang Truli dan Kathy. Gimana Freddy? Ada yang bisa dilaporkan dari tadi panggilan iya. ya, pemeriksaan terhadap Coki? Iya, jadi tadi si Coki, pelatih biliar yang kemarin dijewer oleh Gubernur Sumatera Utara itu tadi akhirnya mendatangi Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Sumut setelah sebelumnya ada sekitar 2 kali dia mangkir dari panggilan tersebut. Jadi tadi dia mengatakan dia dicecar pertanyaan sekitar ada 18 pertanyaan dan ia diperiksa selama 3 jam lebih begitu. Ia juga tadi tampak didampingi oleh belasan sekitar 16 pengacaranya. Nah, mereka tadi mengatakan bahwa penyidik itu baru tahap mewawancarai mereka dan mereka juga berharap agar masalah ini bisa cepat naik tahap ke sidik dan juga ke penyelidikan begitu, dan mereka juga mengaku sudah mempersiapkan bukti dan sebagainya. Jadi tadi poin-poin pertanyaannya yang diberikan oleh penyidik adalah terkait saksi, bukti dan juga dampak dari penjeweran yang dilakukan oleh Gubernur Sumut terhadapnya begitu. Nah, Eti dan juga Bang Truli tadi kuasa hukum dari Coki juga menyebutkan bahwa sepertinya Pemprov Sumut ini sudah ada itikat baik seperti melakukan perdamaian, namun mereka enggan menyebutkan siapa yang berusaha mengajak damai gitu, mendamaikan, mediasi mereka begitu. Jadi memang sudah pernah ada pertemuan begitu dengan beberapa orang dan juga telepon yang mengajak untuk bertemu agar mereka itu berdamai, namun mereka itu masih menolak karena memang meskipun surat somasi yang sebelumnya sudah mereka layangkan dan dibalas oleh Pemprov Sumut agar mereka itu bertabayun, namun pihak dari si Coki ini masih menunggu tabayun seperti apa yang diinginkan oleh Pemprov Sumut begitu. Nah, dan mekanisme perdamaiannya itu nanti seperti apa? Karena memang sejak awal mereka ini konsisten meminta agar proses perdamaian itu disaksikan oleh seluruh awak media dan secara terbuka begitu, artinya tidak dilakukan dengan salam-salam dengan beberapa orang saja begitu, karena memang Coki merasa bahwa ya sudah dipermalukan begitu. Ya, Freddy, ini sebelumnya ada informasi juga kalau si Bang Coki ini dilaporkan balik oleh Gubernur Sumatera Utara. Apakah itu memang informasi itu benar adanya atau bagaimana? Sampai sekarang ini belum ada keterangan secara resmi bahwa Coki ini telah dilaporkan oleh kuasa hukumnya Gubernur Sumut Edi Rahmayadi. Jadi memang kemarin juga kita sudah sempat mengonfirmasi, memang mereka belum ada melaporkan si Coki ini terkait kata-kata kasarnya yang mengolok-olok seperti mengolok-olok Gubernur Sumut begitu. Jadi belum ada laporan balik ya begitu, dan itu masih sebatas wacana. Dan apabila pun memang dilaporkan tadi sepertinya mereka itu masih ragu-ragu menjawabnya antara siap atau tidak siap, karena memang selama ini mereka masih membuka pintu maaf begitu. Meskipun begitu, karena memang saat ini di satu sisi mereka membuka pintu maaf, akan tetapi di satu sisi proses hukum tetap mereka jalankan begitu, artinya tidak mencabut laporan atau seperti apa begitu. Freddy, dari pihak kepolisian sendiri bagaimana keterangan? Apakah akan ada peningkatan tahapan ya untuk proses hukum setelah ada
pemeriksaan oleh Coki ini? Karena Coki beberapa kali mangkir ya, Iya. kalau salah ya. Setelah pemeriksaan kok Coki ini apa tahapan selanjutnya? Kira-kira seperti apa? Ya, jadi Polda Sumut tadi mengatakan bahwa mereka akan berkoordinasi lagi dengan Mabes Polri karena memang ini menyangkut yang dilaporkan adalah kepala daerah dan nanti mereka akan berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait mekanisme terkait pemanggilan dan permasalahan ini, begitu kayak Esti dan juga Bang Truli. Iya. Mungkin nggak bisa sembarang panggil kayaknya ya, ada prosedur-prosedur ya. Iya. Orang nomor 1 di Sumatera Utara. Ya. Iya. Nah, kalau untuk pihak Cokinya sendiri setelah ini biasanya apa itu prosedurnya mungkin? Tribuners juga pengen tahu mungkin akan dipanggil kembali atau seperti apa ya? Biasanya. Iya, jadi mereka masih menunggu jadwal pemanggilan kembali oleh polisi, begitu. Karena memang tadi itu hanya wawancara berbincang-bincang begitu, Bang Truli. Jadi mereka juga masih menunggu tahapan pemanggilan berikutnya begitu. Siap. Oke, Iya. Tapi masih ada ya peluang untuk berdamai ya dengan ketentuan syarat-syarat tadi ya yang disampaikan oleh Pak Coki. Baik, Freddy, terima kasih laporannya. Masih ditunggu perkembangan kasus jewer-menjewer ini, semoga berakhir dengan damai dan berkeadilan. Ya. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Selamat sore, Kak Siti dan Bang Truli. Baik, itu tadi 3 berita yang sudah kita laporkan. Harusnya ada satu lagi tadi ya. Seharusnya yang kita janjikan bonus di awal tadi. Bagaimana Bapak Operator, apakah bisa dihubungi kembali Alif yang ada di Asahan? Oke, ternyata tidak bisa lagi ya. Kita mohon maaf ya. Karena memang ini persoalan teknis jaringan, nggak bisa kita selesaikan. Oke, Truli. Ya, itu baik Tribuners, demikian tadi 3 berita dari Selamat Sore Medan. Mudah-mudahan bisa menambah referensi Anda terkait informasi terkini dari Medan dan Sumatera Utara. Kita pamit, akan berjumpa lagi pekan depan ya. Dan tetap saja banyak informasi menarik yang kami sajikan baik melalui Facebook, Tribun Print ya dan lainnya. Jadi tetap terus ikuti perkembangan informasi di Tribun Medan supaya tidak ketinggalan info. Saya Edi Wayuni dan saya Truli Oktopurba. Undur diri, sampai jumpa. Terima kasih dan selamat sore.